Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, ada waktu bagi kami merenungkan firman-Mu. Tuhan menolong kami, supaya kami dapat mendengar dengan baik, lalu memahami firman-Mu juga dengan baik. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan dari surat Ibrani. Ibrani 10 ayat 22-23. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Tema renungan kita, bagaimana menghadap Allah, itu temanya. Saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca dimulai dengan kalimat, karena itu marilah kita menghadap Allah. Bagaimana sikap kita menghadap Allah? Dijabarkan dalam 3 poin penting. Pertama, hati yang tulus ikhlas. Dalam ayat 22. Tulus artinya sungguh dan bersih hati. Benar-benar keluar dari hati yang suci. Jujur berarti tidak pura-pura, tidak serong. Tulus hati berarti sama dengan tulus ikhlas. Kata tulus ini adalah orang percaya ketika menghadap Allah diharapkan, dan bukan hanya diharapkan, seharusnya memiliki hati yang bersih, hati yang benar, yang sungguh-sungguh memang dari hati yang paling dalam, dari hati yang sudah dibersihkan, yang sudah dibasuh dengan air yang murni, yaitu dibersihkan oleh firman dan juga oleh darah Yesus. Jadi di dalam Alkitab sering digambarkan bicara tentang ketulusan atau hati yang tulus ikhlas seperti anak kecil. Yesus mengambil seorang anak kecil, lalu menempatkannya di antara murid-muridnya dan berkata, belajarlah dari anak kecil ini, bicara tentang ketulusan. Lalu yang kedua, bagaimana menghadap Tuhan selain hati yang tulus ikhlas, harus dengan keyakinan iman yang teguh. Keyakinan iman yang teguh mengandung arti bahwa dia memiliki sebuah kepastian. Dia tidak goyah, dia kokoh bahwa Yesus sebagai dasar iman orang percaya, di mana oleh darahnya, oleh penebusan yang dikerjakan oleh Yesus, kita dapat dengan berani menghadap Allah. Kita memiliki akses kepada Allah, memiliki keyakinan iman yang teguh. Itulah yang memungkinkan orang-orang percaya untuk mampu juga menghadapi segala bentuk cobaan, segala bentuk tantangan. Jadi dikatakan di sini, mari kita menghadap Allah dengan keyakinan iman yang teguh. Dan yang ketiga, mari menghadap Allah dengan pengharapan yang teguh. Dalam ayat 23, pengharapan yang teguh erat kaitannya dengan iman. Seseorang akan berharap jika ia memiliki dasar keyakinan atau iman yang pasti. Pengharapan yang teguh yang dimaksud adalah pengharapan yang bersandar kepada penebusan oleh darah Tuhan Yesus yang memberi hidup yang baru dan melayakkan kita masuk ke tempat Maha Kudus serta menikmati kehidupan kekal bersama-sama dengan Allah. Nah, hal ini merupakan dasar pengharapan yang harus dipertahankan oleh setiap orang percaya dalam menghadapi segala bentuk tantangan yang dapat mematahkan pengharapan kita. Kita meyakini bahwa di balik iman dan pengharapan ada janji Tuhan bahwa kita memperoleh hidup yang kekal. Jika Allah yang berjanji, maka kita tidak perlu ragu, karena Allah kita adalah setia. Dia tidak bisa mengingkari janjinya, dan dia tidak bisa menipu dirinya sendiri. Karena itu, mari kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas, dengan keyakinan iman yang teguh, dan juga di dalam pengharapan yang pasti. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kiranya kami senantiasa menghadap Allah
atau mau berjumpa dengan Allah secara pribadi, dengan hati yang tulus ikhlas, dengan iman yang murni, dan juga di dalam pengharapan yang teguh. Kiranya Roh Kudus menolong kami, supaya kami tetap mampu berdiri kokoh di tengah situasi, zaman, di tengah berbagai tantangan. Kami tidak akan jatuh, kami tidak akan mundur, karena kami tahu kami bersama-sama dengan Allah yang tetap setia, akan terus menepati janji beserta dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian renungan kita. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati saudara sekalian. Salam.